full screen ya. Oke. Ya, adik-adik yang saya cintai, yang saya sayangi semuanya ya. Ini konsep-konsep matematika yang diperlukan dalam kriptografi. Ini bagian pertama, nanti ada bagian kedua, ada bagian yang ketiga. Nah, bagian yang pertama, ini ada 5 subpokok bahasan ya. Yang pertama itu nanti ini adik-adik. Jadi adik-adik masih ini ya, masih apa ya, pernah mungkin ya, atau terkait dengan sifat-sifat himpunan bilangan bulat Z. Ini kita akan bisa melihat ya, adik-adik sudah tahu di sana pada himpunan bilangan bulat Z itu ada operasi penjumlahan dan ada operasi perkalian seperti yang sudah dikenal sehari-hari ya. Nah, untuk operasi penjumlahan adik-adik kan melihatnya operasi ya operasi begitu ya. Kalau Anda mempunyai 2 buah bilangan bulat, Anda akan menjumlahkan dia bilangan bulat lagi. Nah, adik-adik akan saya ajak untuk melihat bahwa operasi penjumlahan itu dapat dipandang sebagai suatu fungsi ya. Mengapa demikian? Adik-adik gini. Ini pada saat Anda mempunyai 2 buah bilangan bulat, sebut saja N1 dan N2 begitu ya. Anda mempunyai bilangan bulat N1 dan N2, saya ambil yang merah aja ya, N2, nanti akan berlaku bahwa apa? Jumlahnya itu berada di dalam Z lagi ya. Kalau Anda mempunyai 2 buah bilangan bulat, jumlahnya bilangan bulat lagi. Dengan kata lain apa? Kalau ini kan untuk setiap 2 buah bilangan bulat, ini kan bisa kita bahasakan dengan untuk setiap pasangan ya, pasangan N1 dan E2. Karena kita bicara pasangan, maka apa? Pasangan itu akan berada di dalam Z cross Z ya. Z cross Z itu apa? Cartesian product ya. Nah, nanti akan berlaku N1 ditambah N2 di dalam Z. Nah, adik-adik dengan menggunakan bahasa kuantor, kalimat tersebut itu dapat dinyatakan bahwa apa? Untuk setiap N1, N2 di dalam Z cross Z, untuk setiap pasangan N1, N2, ini nanti jumlah kedua bilangan itu berada dalam Z. Dengan demikian, Anda akan bisa melihat, ya, Anda akan bisa menyimpulkan bahwa penjumlahan itu dapat dipandang sebagai suatu fungsi dari Z cross Z ke Z ya, Dede ya. Nah, jadi dengan definisi, ini plusnya saya taruh di luar, ini dikenakan pada N1 ditambah N2, ini kita definisikan sebagai N1 ditambah N2. Gitu ya, Adik-adik ya. Jadi operasi pada suatu himpunan itu, khususnya katakanlah ya, kita belum bicara yang umum, operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat itu dapat dipandang sebagai suatu fungsi, ya Adik-adik ya, dari apa? Cartesian produk Z cross Z ke Z ya, begini ya Adik-adik ya. Nah, ini Adik-adik, harapan saya Adik-adik belajar belajar sesuatu bahwa di dalam matematika itu kita bisa memandang satu hal dari berbagai macam sudut ya, dari berbagai macam sudut. Contohnya ini, penjumlahan yang kita lihat sehari-hari itu ternyata dia dapat dipandang sebagai suatu fungsi. Oke ya, Dede ya. Nah, ini mari kita lihat berikutnya. Nah, kita akan mengabstrakkan. Kalau tadi itu adalah penjumlahan pada himpunan bilangan bulat, nah kita ini kalau kita mempunyai sebarang ya, kalau kita mempunyai sebarang himpunan G yang tak kosong ya, himpunan G yang tak kosong, kita akan bisa mendefinisikan operasi biner star pada suatu himpunan G dapat didefinisikan sebagai fungsi dari G cross G ke G ya. Jadi mengikuti apa tadi? Mengikuti kenyataan bahwa operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat itu dapat dipandang sebagai fungsi, maka kita angkat ke umum ya, tidak hanya pada himpunan bilangan bulat, tetapi pada sebarang himpunan G, kita akan bisa mendefinisikan operasi pada G
didefinisikan sebagai fungsi dari G cross G ke G ya. Dengan demikian, jika star ini merupakan operasi pada G, maka star dapat dipandang sebagai ini ya, fungsi dari G cross G ke G ya. Selanjutnya, fungsi star ini dikenakan pada G cross G, G1, G2 ini dinotasikan dengan hasilnya ini dengan G star G1 star G2. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini ya. Jadi fungsi star dikenakan pada pasangan G1, G2 dituliskan dengan G1 star G2. Dia tentu saja adalah berada dalam G. Mengapa? Karena ini merupakan suatu fungsi ya, suatu fungsi. Oke, Adik-adik ya. Ini Anda harus Anda harus bisa melihat bahwa operasi itu dapat dipandang sebagai suatu fungsi. Oke ya, Adik-adik ya. Nah, ini. Nah, jadi ini Adik-adik belajar proses abstraksi. Termotivasi dari sifat-sifat himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan yang telah dipaparkan tadi, dilakukan proses abstraksi dan didefinisikan struktur aljabar yang nanti disebut grup. Ya, jadi dari apa, Dedek? Dari Z, gitu ya. Ini nanti diabstrakkan ke sembarang himpunan bilangan sembarang himpunan tak kosong G plus yang bekerja pada Z tadi diabstraksikan menjadi sebarang star operasi star pada G ya, pada G. Jadi ini Adik-adik belajar apa toh itu abstraksi. Ini adalah contoh pertama pagi ini ya. Anda sudah mempunyai contoh yang lain, mungkin ini adalah contoh pertama bagaimana mathematician itu melakukan suatu abstraksi. Jadi dari sesuatu yang konkret kemudian diangkat ke sesuatu yang abstrak. Ya, begitu ya, Adik-adik ya. Nah, ini kita lihat berikutnya. Ya, jadi ini definisi grup ya. Kalau Anda mempunyai G, ini adalah himpunan tak kosong, dan pada G didefinisikan suatu operasi bintang, himpunan G disebut grup terhadap operasi bintang jika memenuhi apa yang pertama, yaitu bahwa apa? Tentu saja ini biasanya sudah tidak tertulis lagi ya karena sudah operasi, tapi saya tuliskan saja di sini. Itu untuk setiap AB di dalam G, A star B di dalam G. Ini disebut aksioma tertutup. Kemudian asosiatif ya, sifat asosiatif. Kemudian apa? Terdapat elemen netral gitu ya, elemen netral yang dihantamkan dari kiri dan dihantamkan dari kanan, dioperasikan dari kiri dari kanan gitu ya, itu tidak akan mengganggu sembarang elemen yang kita berikan itu tadi. Dan untuk setiap, kalau ini kuantornya yang di depan eksistensial ya, ada dulu E-nya, sehingga untuk setiap ini. Kalau yang keempat, untuk setiap G terdapat B. Jadi kalau bedanya apa? Bedanya ada, kalau yang 3 itu ada dulu elemen netral E, yang memenuhi untuk setiap A. Ya, jadi ada E yang untuk setiap A ya, untuk setiap A gitu ya, untuk setiap A ini A1, mungkin A2, A3, A4 gitu ya. Nah, ini jadi ada dulu E-nya sehingga nanti untuk setiap A yang diberikan itu nanti dikenakan dari kiri maupun dari kanan tidak akan mengganggu hasilnya. Tetap sama dengan E. Kalau yang 4 itu untuk setiap A gitu ya, untuk setiap A, kita sebut A1, nanti akan ada A1 inverse. A2 ada A2 inverse gitu ya, A2 inverse dan seterusnya. Nah, ini harus mempunyai sifat apa? A dioperasikan dengan A1 inverse, A1 ya, ini hanya hasilnya sama dengan E ya, E. Ya, makanya ini aksioma 3 harus disebut dulu ya, Adik ya. Karena harus ada E-nya. E-nya nanti akan dipakai untuk aksioma yang keempat. Oke, Adik-adik ya. Nah, selanjutnya G terhadap operasi bintang ini sering kita ringkas aja, ditulis dengan pasangan G dan star ini. Jika operasi star pada G bersifat komutatif,
yakni memenuhi ini, maka G-nya disebut grup abelian atau grup komutatif. Begitu ya, Adik. Ini singkat-singkat aja, tidak terlalu lama di sini. Nah, ini Adik, kalau kita maka apa? Contoh pertama, contoh pertama dari ini adalah Z ya. Karena kita sudah tahu Z itu mempunyai sifat tertutup ya. Yang kedua dia asosiatif. Yang ketiga dia mempunyai elemen netral. Elemen netralnya apa terhadap penjumlahan? Elemen netralnya adalah 0 ya. Kemudian apa? Dia juga mempunyai sifat apa? Untuk setiap bilangan bulat itu akan ada negatifnya. Yang kalau dijumlahkan akan sama dengan 0 itu tadi ya. Jadi ini adalah contoh pertama adalah Z. Nah, pertanyaannya, apakah grup itu hanya Z begitu ya? Bagaimana mencari contoh yang lain gitu ya? Bagaimana mencari contoh yang lain? Jadi Z itu tadi merupakan suatu motivasi untuk mendefinisikan operasi, kemudian kita mendefinisikan pengertian grup secara umum, kemudian kita kembali contoh pertama adalah Z dan itu adalah contoh pertama ya. Nanti bagaimana mencari contoh yang lain? Nanti apa? Mari kita ingat himpunan-himpunan bilangan yang lain ya. Adik-adik menjumlahkan itu kan tidak hanya pada himpunan bilangan bulat saja ya, adik-adik. Adik-adik bisa juga menjumlahkan bilangan-bilangan pada himpunan bilangan real, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan kompleks ya. Nanti ini kita lihat ya. Jadi kita telah mengenal dengan familiar himpunan bilangan rasional, bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pembagian PQ dengan PQ anggota Z kita tidak 0. Himpunan semua bilangan real ya. Di kalkulus pasti Anda sudah mendapatkannya ya, yang dapat digambarkan sebagai garis bilangan real ya, garis bilangan lurus yaitu ya. Ini C bilangan kompleks yang bisa digambarkan dengan bidang datar ya. Kemudian Anda mempunyai bilangan asli, Anda mempunyai himpunan semua bilangan genap, Anda mempunyai himpunan semua bilangan asli. Nah, ini nanti terhadap himpunan bilangan rasional terhadap penjumlahan dia juga merupakan grup, bilangan real juga merupakan grup terhadap penjumlahan bilangan real, kompleks juga bilangan, tapi yang ini himpunan bilangan asli, walaupun jumlah dua buah bilangan asli itu bilangan asli lagi, tapi dia bukan merupakan grup. Mengapa? Karena tidak ada elemen netral terhadap penjumlahan ya, pembicaraan kita. Nah, ini 2Z bagaimana? 2Z, kalau Anda mempunyai dua buah bilangan genap, dijumlahkan kan genap lagi. Jadi nanti dia juga tetap asosiatif, ada elemen netral, nanti inverse terhadap bilangan penjumlahan untuk bilangan kelipatan 2 juga kelipatan 2 lagi, begitu ya. Saya kira ini ya. Silakan Anda nanti melihatnya ya. Silakan Anda melihatnya. Nah, di sini, jadi ini nanti tadi sudah kita sebutkan ya, ini merupakan grup Q, R, C, N bukan merupakan grup dan seterusnya ya. Nah, dengan ini saya kira sekarang kita lihat adik-adik bagaimana terhadap operasi perkalian, karena pada himpunan bilangan tadi tidak hanya bekerja operasi penjumlahan, tetapi juga operasi perkalian adik-adik ya. Jadi ini coba ini kalau Q ini ya. Ini terhadap perkalian, ini bukan merupakan grup. Walaupun bilangan rasional dikalikan bilangan rasional lagi. Walaupun ada elemen netral terhadap bersifat asosiatif juga ya. Walaupun ada elemen netral. Elemen netralnya apa, Dede, terhadap perkalian? Ya, elemen netralnya terhadap perkalian adalah 1 ya. Karena ada 1 yang dikalikan dari kiri maupun dari kanan hasilnya akan sama dengan bilangan yang kita kalikan tadi ya. Nah ini R ini juga bukan grup terhadap perkalian, C juga bukan grup terhadap perkalian, Z juga bukan grup terhadap perkalian, ini nanti dan seterusnya ya. Nah ini tetapi yang tadi yang mengganggu itu apa pada bilangan rasional? Yang mengganggu itu apa? Ada elemen identitas, tetapi tidak semua elemen mempunyai inverse. Kan kuantornya bilang apa? Untuk setiap elemen di dalam Q, dia mempunyai inverse tidak terhadap perkalian. Nah, ini tidak. Karena apa? Karena 0 itu tidak punya inverse. Begitu juga di R.
begitu juga di C, begitu juga di Z, ya. Nah, ini pertanyaannya kan, wah kalau gitu singkirin aja. Apakah kalau nolnya kita singkirkan, itu merupakan apa? Grup terhadap perkalian. Nah, ternyata apa? Kalau disingkirkan, Q dikurangi 0 terhadap perkalian merupakan grup. R kalau nolnya disingkirkan juga grup terhadap perkalian. C dikurangi 0, ya. Kalau nolnya disingkirkan juga merupakan perkalian. Tapi ingat, Z walaupun nolnya sudah dikeluarkan, dia bukan grup terhadap perkalian. Karena apa? Karena 2 inversnya itu kan setengah. Setengah itu bukan bilangan bulat. Jadi ada bilangan apa? Bulat tak nol yang tidak mempunyai invers terhadap perkalian, ya. Jadi bukan grup terhadap perkalian. Nanti silakan Anda bisa ini ya, bisa lihat kembali. Ini nanti sudah ada di apa ya? Saya tidak untuk hari ini hanya untuk gambaran aja, pemanasan dulu apa itu grup gitu ya, Dede ya. Ini untuk saya contoh-contoh yang memenuhi dan yang tidak memenuhi. Nah, ini. Nah, operasi penjumlahan dan perkalian. Tentu saja tidak hanya 2 operasi tersebut yang bekerja pada himpunan bilangan-bilangan yang kita kenal. Sebagai contoh, kita dapat juga mendefinisikan operasi yang lain, sebut saja star, pada himpunan bilangan rasional tak sama Q-nya juga merupakan suatu apa? Ini juga merupakan suatu operasi. Karena bilangan tambahkan dengan hasil kalinya juga di. Ya, ini nanti ini perlu apa ya? Ada himpunan bilangan-bilangan ya. Bersifat asosiasi, silahkan dicoba bagaimana mendapatkan elemen netralnya, silahkan dicoba dicari gitu ya. Nah ini adik-adik operasi penjumlahan itu ya, selain sudah kita kenal pada himpunan bilangan-bilangan, operasi penjumlahan itu juga kita kenal pada himpunan matrik ya, ada elementer atau ini M2 cross 2R. Maksudnya adalah himpunan semua matrik berukuran 2 kali 2 atas R ya. Nah, nanti ukurannya sama, maka Anda kalau dijumlahkan dengan sembarang yang lain tidak mengganggu ya. Jadi matrik yang semua komponennya, matrik 2 kali 2 yang semua komponennya 0 ya. Nanti kan kalau baru yang ya nah nanti Adik-adik, ini ya. Ini kan Ibu hanya tadi membicarakan untuk yang matrik berukuran 2 kali 2 atas R. Ini apakah sifat itu bahwa